Wow, ini keren ya. Jadi begitu see-through. Oh, oke. Ini adalah salah satu pemandangan terbaik di rumah ini. Karena see-through-nya, bro. Bukan. Itu nomor 2 terbaik, ini nomor 1 terbaik. Gue tuh selalu suka gue ngeliat tuh begini. Ya. Yes. Gila. Keren kalau dari atas tuh. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Tangerang, teman-teman. Cuman perumahan yang mau kita bahas ini tuh berbeda konsepnya. Kenapa? Teman-teman bisa lihat dari sini nih. Jadi ini tuh bener-bener suasana alaminya berasa banget. Kenapa? Karena kita ada di Amaya Eco Forest. Menariknya, perumahan ini adalah buatan dari Astraland. Jadi kalau teman-teman udah tahu Astra yang suka bikin mobil segala macam itu, mereka sekarang bikin perumahan. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi tentang keprofesionalannya, karena ya udah mereka tuh udah berpuluh-puluh tahun usaha otomotif di Indonesia dan sekarang mereka bikin sebuah perumahan. Dan yang lebih kerennya mereka kerjasama sama Hong Kong Land. Nah teman-teman, yang menariknya kalau kita lihat di situ tuh ada pagar seng itu. Nah di belakang itu nanti ada Eco Belt namanya. Jadi Eco Belt itu adalah sebuah hutan yang besar banget, 5,4 hektar yang bisa teman-teman nikmatin. Dan kerennya karena ini adalah Astraland, mereka udah tanemin pohon-pohonnya. Jadi nanti ketika teman-teman punya rumah di sini, pohonnya udah besar dan bisa kalian nikmatin. Di dalamnya itu nanti juga ada kafenya loh. Jadi bisa dibayangin ketika kita olahraga di daerah itu, kita bisa sambil nikmatin sarapan dan berolahraga dengan segar banget. Yuk sekarang kita bahas rumahnya. Ini adalah Amaya tipe 8 Eco Forest. Ini luas tanahnya itu ada di 8 kali 18 teman-teman. Dan building areanya itu ada di 201 meter persegi. Yang menariknya kalau yang lagi kita bahas ini adalah tipe yang hook, jadi bisa dibayangin nih. Nanti itu penampakan dari perumahan ini tuh akan menarik banget karena di sini tuh landscape-nya di dalam rumahnya itu juga bagus dan di sebelah pedestriannya ini itu juga akan dibuat satu landscape yang bagus. Kita bahas dari atas. Rumah ini tuh terlihat mewah banget. Kenapa? Karena pemilihan atapnya, teman-teman. Atapnya itu menggunakan atap limas standar untuk membuat rumah terlihat mewah. Habis itu turun sedikit, teman-teman bisa lihat di atas itu masih ada top floor-nya ya. Jadi kita masih punya beranda yang luas yang bisa kita manfaatin untuk bersantai atau mau bikin barbecue. Nah, kita juga bisa bikin di atas itu. Nah, teman-teman bisa lihat ini hampir semua fasade itu menggunakan model cat kamprot. Dan cat yang dipilih ini warnanya tuh menarik banget. Terlihat sangat maskulin. Ada abu-abu muda, ada yang abu-abu kecoklatan, ada yang abu-abu coklatnya banyak, dan dipadu-padan sama ini nih. Ini adalah warna hitam, tapi nggak hitam-hitam banget nih. Jadi kalau kita sekarang mau ngikutin tren warna besi atau warna aluminium itu, kita harus ngikutin yang warna seperti ini. Jadi ini hitam yang agak ke biru-biruan sedikit. Oke, kita bahas lagi. Di bagian depannya teman-teman bisa lihat itu ada yang miring-miring karena ini sekarang itu lagi tren banget. Bangunan itu agak sedikit dimiring-miringin seperti itu teman-teman. Nah itu emang sebenarnya boros sama bahan karena kita harus nambahin bata lagi miring. Tapi hasilnya adalah kita terlihat modern, kontemporer dan seakan-akan kita tuh ditarik mau masuk ke dalam rumah. Nah kalau kita punya satu bidang besar seperti ini, jangan lupa kita kasih tali air supaya kalau terjadi keretakannya itu tidak menyebar. Jadi kita bisa betulinnya tuh spasial aja. Nah, gue suka banget sama finishing model kamprot seperti ini. Kalau kita bikinnya itu mulus, bro. Kadang-kadang itu tukang bikinnya geradakan. Nah, kalau dibikin kamprot itu nggak akan kelihatan meletot-meletot gitu. Jadi akan kelihatan bagus. Dan ini akan istimewa banget kalau sampai ditembak lampu. Teksturnya itu akan membuat rumah ini terlihat jauh lebih mewah lagi. Nah kalau kita punya rumah, apalagi modelnya mewah seperti ini, kita tuh harus menggunakan
cat yang berkualitas teman-teman. Jadi bisa pakai Dulux Weather Shield Power Flex. Jadi itu melindungi dari serangan hujan, cuaca panas, ataupun cuaca ekstrim lainnya. Nah, yang hebatnya adalah dia tuh bisa menutup retak rambut hingga 10 kali lebih lebar dibandingin cat eksterior yang biasa. Dan yang pasti dia bisa mencegah air hujan meresap ke dalam dinding teman-teman sebagai perlindungan yang terbaik. Dia juga ada teknologi water repellent yang mencegah terjadinya lembab dan melindungi dinding dari jamur dan lumut. Nah, perlindungannya itu sampai 12 tahun. Nah, sekarang kita pilihin kalau teman-teman pengen punya tampilan rumah seperti ini, catnya itu menggunakan Dulux yang warna apa. Nah teman-teman, kalau buat yang abu-abu muda ini, teman-teman bisa pakai Dulux dengan tipe warna Horizon. Sedangkan kalau untuk yang warna sini nih, nah teman-teman bisa menggunakan warna Toasty Gray. Sedangkan kalau untuk yang warnanya lebih gelap, teman-teman bisa menggunakan tipe warna Dulux yang Bark. Oke, karena ini adalah rumah hook, kita bahas sedikit di tampak keduanya. Nah, kalau kita punya rumah hook itu emang tampak keduanya itu juga harus dipikirin teman-teman, seperti di rumah ini. Kalau teman-teman lihat di bagian sini, nah, itu ada U kebalik yang menggunakan warna abu-abu muda. Menarik ya? Bentuknya itu benar-benar membuat rumah ini tuh terlihat makin lebar. Apalagi ini kan emang benar-benar panjangnya itu di 18 meter. Tapi jangan lupa, di bagian sini kita tetap harus kasih topi-topian supaya air hujan tidak tampias masuk ke dalam rumah. Nah, pasti banyak yang nanya nih, berapa sih topi-topian yang ukurannya paling efektif untuk sebuah rumah tropis? Kalau menurut gue ada di minimal 80 bro. Baru bener-bener berasa tampiasnya itu tidak masuk ke dalam rumah. Makin panjang, makin bagus. Tapi jangan lupa, kalau teman-teman lihat di sini ada yang menarik, selalu dikasih tali air. Nah, kalau bisa dibikin seperti ini bro, warnanya itu lebih gelap di bagian sini, jadi kalau ada air netes dia akan turun ke bawah. Bagian yang gelap ini nggak akan terlihat cepat kotor. Baru bagian sininya dikasih warna putih supaya rumah kita tetap terlihat besar. Oke, sekarang kita udah mulai masuk ke dalam rumahnya. Jadi kalau untuk carportnya itu dia menggunakan homogeneous style 60-60 disusun bata, teman-teman. Dan yang gue suka di bagian sini tuh dikasih list aluminium. Nah, mereka juga udah siapin tong sampah di sini. Jadi teman-teman kalau misal nanti lihat dari depan rumah kita tuh nggak akan terlihat jorok karena ya itu dia sudah dibuat satu tempat sampah spesial. Yang di sebelahnya itu ada listriknya dan ada pompanya. Jadi ini PLN-nya ada di sini, teman-teman. Ya, ini udah pasti rumah mewah, jadi nggak usah tanya lagi. Pasti listriknya semua underground. Dan yang menarik adalah di bagian pergolannya ini, teman-teman. Ya, ini keren sih. Jadi di bagian bawahnya tuh pakai besi plat loh, bro. Jadi ini detail-detail kecil kayak gini lah yang bisa kita dapetin dari rumah-rumah mewah. Kan bisa aja sebenarnya simple ditaruh langsung ke bawah pakai besi hollow seperti ini. Tapi kalau ini dikasih plat lagi, fungsinya apa? Kalau besi hollow seperti ini tuh ditaruh ke bawah, dia gampang kena karat, kekuatannya kurang. Karena ketebalannya lebih tipis daripada plat ini. Sedangkan di bagian sini, itu dia menggunakan plat, jadi nanti andaikan bekarat pun, sebelum sampai karatnya menyebar terlalu dalam, kita masih bisa perbaikin lagi nih. Bagus nih idenya nih. Jadi kalau teman-teman pengen punya kanopi yang awet, bisa dicontek model seperti ini. Dan yang gue suka nih pakai polikarbonat, dan ini modelnya lucu ya. Gue baru pertama kali lihat sih. Jadi di depannya itu dikasih tutupan yang bentuknya begitu. Unik ya? Oke, sekarang kita bahas sirkulasinya. Jadi namanya juga rumah mewah. Sirkulasi antara servis dan rumah utama itu berbeda. Sekarang kita masuk dulu ke sini. Dan ini bahannya aluminium, teman-teman. Dan ini adalah warna tren aluminium yang akan menjadi tren sampai beberapa tahun ke depan. Karena orang udah capek banget pakai warna putih, cepat kotor. Pakai warna hitam, rumahnya kelihatan kayak kantor. Kalau pakai warna ini, kita dapat satu desain yang modern, kontemporer. Alias zaman sekarang banget. Nah, di bagian sini teman-teman, ini ada tempat cuci. Udah disiapin stop kontaknya. Dan yang ini adalah kamar asisten rumah tangganya. Udah lengkap juga, ada jendelanya di sini. Bisa dibayangin ya, karena ini kisi-kisi seperti ini. Jadi, angin itu sirkulasinya akan bagus. Di sebelah sini adalah kamar mandi asisten rumah tangganya. Yang sudah dikeramikin sampai ke atas, jadi kita nggak perlu khawatir lembab lagi. Dan dia langsung bersatu ke rumah utamanya tuh dari sebelah sini.
Dan yang bagusnya adalah di bagian sini itu topi-topiannya besar. Jadi asisten rumah tangga kita ketika mau nyambung ke dalam rumah juga nggak akan kehujanan. Mau masuk lewat sini atau mau masuk lewat sana? Depan. Lewat sini kurang bagus ya? Iya. Kurang bagus sih sebenarnya bro. Namanya juga mau bertamu, masa lewat servis. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Di sini tuh udah ada terasnya teman-teman. Dan yang gue suka nih detail-detail yang kecil-kecil, unik-unik. Ini dibikin nggak tajam. Jadi kalau kita punya anak nggak bakal terluka karena nggak tajam di sebelah sininya. Kenapa begini? Sebenarnya gini. Ini tuh sebenarnya cukup kan sampai sini aja, benar nggak? Tapi kalau mau tampilannya mewah, detail kecil segini dilebihin sedikit gitu tuh jadi beda gitu. Nah cuman ada impactnya. Kalau di sini tajam kan jadi menyakiti. Jadi akhirnya biar tetap tampilannya beda dan mewah, tapi di sininya dikasih pinggulan. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, pintunya itu solid banget teman-teman. Ini berat dan besar. Udah pakai smart door lock-nya dari Dormakaba. Oke, dan ini yang gue suka. Ini teman-teman Indonesia sekali bro. Karena begitu masuk, kita tuh nggak langsung open space banget gitu. Masih ada privasinya. Jadi masih ada ruang tamunya. Ini kalau yang ngikutin kita dari dulu nih selalu debat nih. Jadi Pak RT itu batasnya sampai di sini. Bisa dia marah karena apa? Karena ternyata dia anak Pak RT. Jadi kalau RT nggak boleh masuk-masuk. Ya nggak gitu juga sih sebenarnya teman-teman. Jadi ini benar-benar ruang tamu yang jarang banget kita temuin sekarang. Yang ukurannya itu emang benar-benar enak untuk bertamu. Untuk semuanya di sini tuh teman-teman. Emang kalau kita mau bikin rumah mewah itu semuanya itu jangan ada dindingnya. Jadi benar-benar dilapis pakai wall panel seperti ini. Dan ini benar-benar mewah karena ini pakai veneer bukan pakai HPL. Beda banget ya. Jadi kalau emang veneer itu sama HPL itu emang jauh sih perbedaannya. Dan yang gue suka alurnya bro. Yang satu di sini vertikal, sedangkan yang di sini dibikin horizontal. Dan dipadu padan sama ini nih. Slab besar dari homogeneous style. Satu aja ditaruh situ kan. Satu ditaruh di sini. Jadi kalau bertamu tuh orang agak segen gitu, nggak bisa ngomong sembarangan karena tajir nih gitu. Oke, kalau untuk keramik bawahnya dia pakai 80-80 dan ternyata di belakang ruang tamu ini itu langsung ada tangga naik ke atas. Yang di bagian sininya itu dimanfaatin jadi gudang pakai push button. Dan yang seru nih, ini sih sebenarnya ya, rumah ini tuh bener-bener ada nuansa klasik ya bro. Nuansa zaman dulunya yang sebenarnya bagus, cuman sekarang udah kurang. Contoh ruang tamu, kedua ada ini nih. Tempat telepon. Iya, ini zaman dulu kan ada nih selalu tempat telepon. Iya, kalau zaman dulu telepon dering gitu kan, telepon kabel kan. Tapi kalau sekarang lu handphonean di sini atau TikTokan di sini juga enak gitu. Nah di sini juga bagus. Jadi di bagian sini teman-teman bisa lihat. Wow, hati-hati tegangan tinggi bro. Jadi dia nutupin kelistrikan di sini dan ini ada pintu kamuflasenya yang menuju ke powder room. Gue suka banget pemilihan homogeneous style nih. Nggak terlalu gelap, jadi jamur air juga nggak akan terlalu kelihatan. Tapi keset dan motifnya itu terasa model zaman sekarang. Semua udah pakai Toto dan sekarang kita mau menuju ke mana? Kita mau. Oh, jadi seru juga ya. Jadi kalau misalnya Pak RT numpang ngencing, tinggal ke sini sambil bisa ngintip. Oke. Ya, sekarang kita menuju ke bagian sini. Ini adalah bagian open space-nya. Nah, begitu kita melewati tangga dan tempat telepon tadi. Wah, tempat teleponnya juga seru loh, bro. Jadi di sini tuh juga ada jendelanya. Lu bayang gak sih? Masih SMA atau kuliah gitu lagi deketin cewek, bro. Lu lagi ngerayu-ngerayu gitu sambil ngeliat pemandangan. Maksudnya rayuan lu jadi bagus. Dan kita sekarang langsung masuk ke dalam satu bagian open space-nya. Ini bagian open space-nya ini kita tanya sama Doi. Berapa ukurannya? Ini tuh lebarnya 425 mas.
4,25 kali 7. Wow. Itu ya, makanya ini berasa bener-bener enak banget. Tinggi lagi. Dan yang gue suka adalah, tau nggak apa bro? Nomor 1 ya. Nih, ini pakai veneer 1, mewah banget. Habis itu teman-teman bisa lihat di situ tuh jendela-jendela matinya itu yang membuat sinar matahari itu masuk dengan bebas. Dan yang gue suka, tau nggak bro? Interiornya bagus. Coba lo ke situ. Lihat di sebelah situ. Apa? Cermin. Brown mirror. Jadi cahaya matahari itu akan dipantulin lagi ke situ yang membuat ruangan ini tuh benar-benar terang, dan itu di situ juga ada. Oh bukan, sorry. Yang di situ transparan see-through. Jadi akhirnya pantulan-pantulan itu see-through ke situ. Hasilnya adalah kita punya satu lorong tangga yang tidak akan gelap. Jadi di sebelah sini teman-teman bisa lihat, di sini adalah living room-nya. Nah, ini bagus nih. Ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman. Jadi ini pemilihan warnanya di sini tuh lebih gelap, di sini lebih terang nih. Tapi hasilnya tuh bener-bener mewah banget, dan ini tetap see-through loh ke sana. Bagus ya. Dan ini model handle-nya juga lucu. Nah, jadi kalau teman-teman lagi pengen bikin interior, di sini tuh dicowak nih, di bagian sini nih. Di sini bagian sini dicowak, habis itu di sini baru pegangannya gini. Unik. Dan jangan lupa dipadu padan sama itu tuh. Marmer. Marmernya sama juga digunain buat meja makan. Ini bagus banget ya kalau meja makan pakai marmer itu. Secara feng shui bagus bro. Semakin berat meja makan itu semakin kokoh rumah tangga kita. Karena di tempat makan itu dihargai gitu. Keren ya. Jadi cocok buat 6 orang, cuma menurut gua agak berlebihan sih. Nggak 6 orang sih ini. 4 orang lah. Ini kursinya terlalu mepet bro. Padahal kursi yang dipilih, udah berat banget. Enak sekali makan di sini. Cuma ada yang salah juga satu bro. AC-nya jangan di sini mesti. Nembak banget. Mesti AC itu tengah lah. Jadi di meja makannya. Ya kan? Kalau dia di tengah di meja makannya, marmernya kesentor makin dingin, makin berwibawa gitu. Kalau di sini yang duduk di situ lebih berwibawa di sini karena di sini kedinginan. Oke, kalau bagian sininya menarik teman-teman. Ini menggunakan homogeneous style. Oke, ini di pinggulnya rapi sekali sih. Kalau gue pribadi nggak terlalu suka nih yang tebal kayak gini. Gue lebih suka ini ditipisin lagi nih. Jadi kelihatannya tuh bener-bener lebih clean. Tapi begini juga bagus. Dan di sininya itu, oke, dia menarik sih. Ini dibikinnya agak tinggi ya. Jadi di sininya tuh kepaksa ada nutnya. Nah di bagian ujung ini teman-teman ini menarik. Ternyata ini adalah lemari es. Oh, jadi lemari es seru ya. Jadi lemari es itu dibikin seakan-akan jadi bagian dari lemari. Nih, biar kepo nih. Lihat deh. Jadi kalau kita mau bikin seperti ini adalah mereknya Modena teman-teman. Modenanya adalah seri F255A1024058 3L2. Nah, ini pakai Modena. Bisa nih model engselnya seperti ini. Oke, yuk kita lanjut lagi. Kalau untuk kabinet atasnya dia menggunakan aluminium. Habis itu dipadu padan juga pakai LED light. Tapi ini bener-bener wow, enak lah. Open space yang gimana ya? Di sebelah kanan taman, di sebelah kiri itu taman. Bisa dibilang nih kayak rumah yang dikelilingi taman. Apalagi begitu kita keluar lingkungannya tuh forest bro. Yuk sekarang kita menuju ke lantai berikutnya. Oke, kalau untuk tangganya masih homogeneous style standar aja. Cuman udah menggunakan step nosing. Wow, ini keren ya. Jadi begitu see-through. Oh oke. Ini adalah salah satu pemandangan terbaik di rumah ini. Karena see-through-nya bro. Bukan. Itu nomor 2 terbaik. Ini nomor 1 terbaik. Gue tuh selalu suka gue ngeliat tuh begini. Ya. Yes. Gila. Keren kalau dari atas tuh. Bird eye. Nah, begitu kita dari tangga situ, kita langsung menuju ke sini. Ini adalah ruang kerjanya. Oke.
HPL motif marmer, keren banget, bikin ini mewah. Jadi kalau teman-teman pengen punya tampilan interior yang mewah itu, emang sekarang tuh kebanyakan kan HPL dipilih yang warnanya terang-terang. Tapi bentar lagi akan balik ke yang gelap seperti ini supaya dapat kesan elegan. Satu yang mesti gue kasih tahu ke teman-teman adalah di bagian sini. Kaca see-through ini lagi sering banget dipakai nih. Keren ya? Lihat ya, lihat jariku nggak di situ? Dari situ, ya kan? See-through nih bro. Jadi terlihat lebih lebar, mewah, tipis. Tipis. Keren banget ya. Ya, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke sini. Oke, di sini ada kamar mandinya. Kalau kita punya satu kamar mandi di tengah gini, emang sirkulasi udaranya kurang. Cuman kita bisa tambahin exhaust, dan exhaustnya ini bisa titip ke arsiteknya untuk dibikinin peralon menuju ke outdoor. Jadi kita dapat satu kamar mandi yang nggak pengap seperti di rumah ini. Menarik, di bagian sininya center of attention-nya dikasih keramik motif kayu yang ditaruhnya tuh horizontal, jadi ini tuh nggak terlihat sempit. Habis itu sekarang kita mau menuju ke sini. Wow, ini adalah kamar tidurnya. Begitu Kak, wah ini yang arsiteknya suka banget telepon kayaknya bro. Gila. Tapi emang astaga enak sekali. Dia sekali lagi karena rumah forest bro, jadi lihat deh. Lihat deh sih. Iya. Gue suka banget karena di ketinggian seperti ini bro, ada jendela, tapi ada pohon yang kayaknya deket banget sama lu. Lu kayak ada di atas gitu, gimana sih? Enak banget. Dan ini adalah walk-in closet-nya teman-teman. Jadi, oke, ini enak banget sih. Gue suka banget sama lemari yang punya kaca sebesar ini. Karena begitu digeser tuh berasa banget mewahnya. Puas gitu. Ngambil-ngambilnya juga enak, ya kan? Kalau yang kecil-kecil kan ribet gitu. Kalau ini kan set, oke, nggak suka yang ini. Geser. Soft closing, buka yang sebelah sini. Cuman yang nggak bagus apa? Ngapain dikasih begini? Susah gue ngambilnya. Oke, tapi ini sudut ini enak sekali, sumpah. Mestinya ini meja ini tuh agak, iya ini salah nih naruh ini, geser dikit ya. Nah, indah sekarang, perfect. Nih, jadi gue bukanya juga enak. Nah, ya kan? Oke. Sekarang kita menuju ke sini. Di sini adalah ruang riasnya. Nggak lupa ada lampu Krisdayantinya supaya benar-benar riasnya tuh bagus. Ada tempat buat naruh-naruh tas. Dan ini gue suka nih. See-through lagi men. Ini bagus nih. Nah kalau teman-teman mau bikin kayak gini, teman-teman harus pakai kayu solid. Profil-profilan gini teman-teman bisa cari di PT Arus atau di Klender, banyak yang jual kayak begini. Dan ini adalah kamar mandinya yang udah pakai bathtub dan sudah ada showernya. Mau buru-buru bisa, mau santai juga bisa. Mau mandi berdua juga bisa. Oh iya. Bertiga juga bisa. Sama anak. Oh. Iya dong. Kaget gua. Hah? Kaget gua. Tapi kan emang lu bakal begitu. Cek. Dari sini udah ada sirkulasi jendelanya. Jadi mantep. Ini bahkan batapnya udah toto loh bro. Batapnya udah toto. Dan ini gue suka juga, ini juga udah toto. Ini seru juga ya. Ini menarik loh. Sini dikasih cermin. Ya kalau lagi mandi, lo bisa bercermin. Menarik loh. Sumpah ini dia menarik. Untuk pria-pria dewasa seperti kamu. Oke, sekarang ini adalah, wah asik. Asik, gue suka. Ini enak sekali sih. Di sini ada sofanya, bisa nyantai. TV-nya enak. Bedside table-nya besar, pakai marmer. Wall panel belakangnya juga maskulin banget, tapi cewek juga pasti suka. Dikasih lukisan satu, segede bagong di situ. Keren sekali teman-teman. Cuma enak lah. Gue suka itu di bagian sini itu dikasih sudut gini supaya ketika kita tidur di sini juga suara nggak masuk. Bagus. Dan yang gue suka peletakan AC-nya bener.
tepat di atas pintu, jadi nggak bakal kedinginan. Yuk sekarang kita naik ke lantai berikutnya. Wow, rumah 3 lantai. Tapi kalau gue ya bro, gue lebih setuju kayak rumah zaman sekarang tuh lebih bagus buat kesehatan. Karena lo naik tangga. Enggak, gue nonton videonya Adera yang kemarin. Adera bilang gini, saya tuh sediain, kalau nggak salah dia ngomong, saya sediain kamar buat orang tua saya di lantai 2. Sengaja supaya orang tuanya dia tuh Gerak. tetap naik tangga. Soalnya lu lihat deh di video-video Jepang yang rumah-rumah Jepang, itu sampai umur 80 tahun tuh naik tangga. Dibiasakan untuk naik tangga gitu. Kecuali kalau misalnya emang orang tua kita udah keburu sakit ya oke lah. Tapi kalau masih sehat, mendingan dipaksain kasih tangga. Makanya nanti rumah gua kan tangga semua. Gue udah bilang sama nyokap gue, nanti rumah baru tempat mama di lantai 4, gue bilang. Oke, jadi begitu masuk sini, ini adalah kamar tidur anak ya. Emang kalau kita pengen punya rumah yang terlihat mewah itu teman-teman, banyakin wall panelnya seperti ini. Supaya menghemat budget kita bisa gunain wallpaper. Jadi perasaannya tuh seperti tetap pakai wall panel. Menarik, dan ini gue suka banget di bagian atasnya. Kayak ombak gitu. Oke, dan yang pasti di kamar ini juga udah ada jendelanya. Oke, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya yang laki-laki. Ini menarik loh. Jadi ini, oh ini bagus nih. Ini empuk-empuk gitu. Yang ini tuh motif apa ya bro? Kotak-kotak gini bagus ya. Laki banget gitu tapi tetap ada cerianya. Pada nama warna abu-abu. Habis headboardnya di model kayak ini. Habis itu di bagian sini, oh menarik ya. Agak futuristik. Lihat deh. Set, agak segitiga. Dan yang gue suka, kembali lagi dia pakai partisi dari see-through. Ini menarik nih. Bakal gue contek sini. Ini menarik banget, bagus. Dan udah pasti ada jendelanya. Yuk, sekarang kita kesini. Ini adalah, oke. Kalau kita mau bikin satu rumah yang efektif, denahnya murah, perawatannya juga mudah, seperti rumah ini nih. Bikinlah tipikal ke atas gitu untuk kamar mandinya. Hasilnya tuh pipa-pipanya itu ya cuman di area-area itu aja. Bagus. Ini gue suka banget nih di atasnya nih teman-teman. Jadi tuh sekarang ditambahin wall panel lagi sedikit. Jadi tuh sekarang tuh lebih tipis, lebih baik. Bener nggak bro? Lebih clean. Lebih berasa. Emang apaan bro? Yuk, sekarang kita ke sini. Ini adalah oke. Aduh, ini sumpah ya. Di rumah ini banyak banget tempat ininya bro. Tempat nyantainya. Chill banget. Jadi ini menurut gue rumah ini konsepnya bagus. Sama surroundingnya juga sesuai gitu bro. Kenapa? Karena kan ini forest ya. Lu bayangin gak sih segitu banyak kacanya, lu bisa ngeliat pemandangan tuh 360 lah. Gila. Nah ini sekali lagi wall panel nih teman-teman. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Nah sekarang kita menuju ke top floor ya teman-teman. Ini gue satu yang gue suka ya. Jadi di sini tuh, oke, pakai besi begini ya, besi kotak gini ya, lucu ya. Sini baru pakai besi holo. Jadi ini variasi gitu teman-teman. Ini pakai besi tempat nih. Menarik dan lihat deh. Itu di situ tuh nanti hutannya, bro. Oh, si belt tadi ya. Eco belt itu di situ tuh. Tuh lagi ditanamin pohon-pohon. Mantap ya. Dan lihat deh di sini nih. Kita bisa ngundang teman kita untuk makan di sini, barbecue di sini, nyantai di sini, ambil nikmatin suasana hutan. Ini juga menarik, teman-teman bisa lihat di sini. Ini dimanfaatin untuk, oh ini menarik ya, jadi bisa dicopot gitu potnya, pindah-pindah. Jadi ini kalau kayak gini jangan ditanamin langsung di sini bro, masukin pot kecil gini, kasih Lee Kuan Yew, lucu banget ya. Oke. Amaya akan menjadi pusat sentral bisnis distrik di Tangerang New Industry City. Setiap klaster akan mendapatkan akses ke forest belt seluas 5,4 hektar.
Amaya juga memenuhi standar Green Building Council Indonesia. Amaya Cluster Lavaterra tipe 8, 8x18 mulai dari 3M-an harganya. Yuk, sekarang kita bahas rumahnya. Ini adalah tipe 8 dari Amaya Forest. Eco Forest, bro. Ini udah pasti awet dan ini, wah, ini adalah warna yang akan jadi. Kok lu mati sih, bro? Lu nggak ke gua. Nah, sekarang kita langsung keluar. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Wah, ini luas banget nih. Cuman sayang nih agak sedikit hujan, teman-teman. Jadi ini, Mas. Oh, ini luas sekali. Buka aja nggak ya? Ntar dimarahin saya. Suruh tutup ya? Bentar ya, Mas. 2 menit. Ntar jelek.